Dan sebaliknya kalau kalian pengen hidupin, ya tinggal dicopot aja dari magnetnya dan dia otomatis hidup dan ada bunyi truing 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 gitu. Yo, what's up guys, welcome back to Best in Otak YouTube channel. Sama gue Malvin dan here we go. Ini dia kita bersama the new Realme Buds Q2, pembaharuan dari si Realme Buds Q yang menurut gue saat ini bisa dibilang masih jadi TWS murah terbaik ya di kelasnya. Dan selain itu juga Realme ngerilis yang baru juga, yaitu Realme Buds Wireless 2 Neo, dan keduanya akan kita bahas di video kali ini. So, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, pertama-tama kita unboxing dulu buat ngasih kalian lihat apa aja sih isi di dalam boxnya Realme Buds Q2 ini. Jadi ini dia untuk boxnya, kalian bisa lihat untuk fitur-fitur utama dari TWS ini, mulai dari baterainya yang bisa sampai 20 jam, ada driver 10 mm, ada fitur fast charging 10 menit charge untuk 2 jam playback, 88 second low latency, ada instant connection, dan juga ada environmental noise cancellation buat teleponan. Pasti nanti akan kita tes satu per satu. Lihat ke dalam, kita akan langsung menemukan ini dia untuk Realme Buds yang varian warna biru kali ini ya. Ada dua warna, yaitu biru dan hitam, tapi karena gue cukup penasaran dengan warna birunya, gue pilih warna ini dan ternyata emang cakep banget guys warnanya, agak kepastel-pastelan gitu kayak permen. Nah, desain dari earbudsnya juga ada improvement guys di bagian touchpadnya yang sekarang gede dan juga kelihatannya menarik nih ya, desainnya kayak ada kaleidoskop gitu kalau katanya Realme. Pasti pakai juga warnanya cakep sih, gue suka banget. Lanjut, di dalam boxnya lagi itu seperti biasa ada buku manual, ada kabel charging pendek micro USB, dan juga ada ear tips cadangan ukuran small dan large. Size medium udah dipakai di earbudsnya. Oke, jadi gue udah pakai si Realme Buds Q2 ini selama kurang lebih seminggu terakhir guys, dan yang paling menarik menurut gue itu masih sama dengan generasi sebelumnya, yaitu bisa dikonekin ke aplikasi Realme Link. Dimana di aplikasi tersebut kalian bisa ngecekin fitur-fitur seperti ada pilihan sound mode, ada toggle juga untuk game mode, dan yang terakhir adalah personalisasi untuk touch control yang ada di earbuds ini, dan juga nggak lupa kalau kalian mau gonta-ganti atau update aplikasi juga bisa. Nah, untuk touch controlnya sendiri ini lumayan lengkap guys, kalian bisa play pause, bisa next rewind, dan juga bisa untuk voice assistant. Agak disayangkan masih belum bisa untuk fitur volume control, tapi balik lagi fitur ini bisa dibilang spesial banget lah, karena di rentang harga TWS lain di kelasnya di segmen 200 ribuan itu nggak ada yang punya fitur personalisasi aplikasi kayak si Realme Buds Q2 ini. Nah, kalau ngomongin kualitas suara sendiri, gua ngerasa Realme ini masih kurang lebih sama dengan sebelumnya guys, lebih dominan di bass heavy, dengan treble yang ini masih kurang begitu berasa sih, kurang gitu berisi bisa dibilang. Ya, jadi seperti yang gue bilang sebelumnya juga, di aplikasi Realme Link kalian bisa adjust kalau kalian nggak suka dengan yang bass heavy, ya kalian bisa ganti ke sound mode yang bright. Tapi menurut gue setelah gue tes ini settingan suara di bright itu bassnya jadi bener-bener hilang, dan gue nggak rekomend sih kalau kalian pengen ngerasain suara yang full daripada si Realme Buds Q2 ini. Nah, dari segi delay juga kalau kalian aktifin dia punya game mode, itu menurut gua udah bikin earphone ini nggak kerasa ada delay di telinga gua, terutama kalau gua lagi nonton kayak Netflix, YouTube, ataupun buat main game di PUBG. Dan kalian bisa juga coba dengerin di klip berikut ini di mana gua tes di game PUBG. Nah, satu part yang menurut gua improve banget di Realme Buds Q2 ini adalah di bagian mikrofonnya. Jadi guys, posisi mic-nya itu sekarang udah agak lebih bawah dibandingkan sebelumnya, dan suaranya tuh jadi lebih clear dan jelas sih menurut gua. Tapi memang dengan dia tuh ada fitur si environmental noise cancellation-nya, itu bikin suara kita agak kadang-kadang kepotong-potong gitu, karena kalau gua masukin ada suara berisik, dia mencoba motong suara berisiknya, tapi nggak sengaja kayak mungkin kepotong juga suara kita. Tapi ya kalian coba bisa denger aja di tes klip berikut ini. Oke, tes 1 2 3 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Realme Buds Q2. Tes 1 2 3 tes. Tes 1 2 3 tes. Ini adalah kualitas mikrofon dari Realme Buds Q. Pada posisi ada suara back noise, back sound, background noise. Tes 1 2 3 tes. Nah, in terms of baterainya sekarang, pengetesan gue selalu pakai game mode dalam posisi on, itu gue dapat sekitar 3,5 jaman dengan volume sekitar 60-70%. Jadi kalau game mode-nya dimatiin mungkin bisa lebih awet lagi baterainya ya, sesuai juga sih sama di klaim ini sekitar total 20 jaman.
Nah, di setiap buds ini juga kalian bisa pakai secara individual, jadi use case-nya juga bisa kalian atur aja biar baterainya lebih hemat. Dan untuk charging juga seperti yang di-mention ada fitur fast charging, itu 10 menit bisa buat playback 2 jam 120 menit. Jadi lumayan oke, tapi sayang banget sih Realme Buds Q2 ini masih pakai micro USB sebagai port chargingnya. Agak disayangkan ya, generasi kedua nggak di-improve ke USB Type-C. Tapi ya gue juga ngerti masih ada beberapa dari pengguna yang pakai micro USB, tapi ya overall gue harus akuin Realme masih ngasih paket yang terbaik di harga 200 ribuan untuk si Realme Buds Q2 ini. Fiturnya lengkap, koneksi stabil, dan suaranya juga oke. Oke, lanjut ke Realme Buds Wireless 2 Neo. Ini adalah Bluetooth Neckband earbuds dari Realme yang sebenarnya generasi pertamanya gua nggak nyobain, jadi gua nggak akan ngebandingin banget ya. Berikut di boxnya kalian bisa cek untuk spek-spek dan fitur dari earbudsnya, mulai dari 11,2 mm driver, ada 17 jam playback, magnetic instant connection, ada 88 ms low latency, fast charging 10 menit untuk 2 jam, dan ada IPX4 water resistant. Ini dia untuk earbuds-nya guys, warnanya ganteng sih ya, perpaduan hitam dan juga kuning, dan dapat banget kesan sporty-nya. Kemudian di bagian belakang box kita akan nemuin ada manual, ada ear tips cadangan, dan juga ada kabel charging yang udah USB Type-C. Nah, dari segi desain guys, earbuds ini bisa dibilang lebih ditujukan buat kalian mungkin yang lebih aktif nih, yang banyak bergerak seperti kayak olahraga misalnya. Tadi di sisi lain juga mungkin lebih simple karena kalian nggak perlu lagi bawa case kalau kayak TWS tadi kan kami bisa bawa case kemana-mana. Jadi setelah kalian pakai ya tinggal dikalungin aja dan kalian bisa tempelin di magnetnya, pop gitu. Dan pada saat ditempel, magnet ini tuh dia bikin earbudsnya jadi off. Jadi kalian nggak perlu ribet mati hidupin, nggak mencet tombol, tinggal ditempel aja, plug, langsung off. Dan sebaliknya kalau kalian pengen hidupin, dia tinggal dicopot aja dari magnetnya dan dia otomatis hidup, dan ada bunyi kalau dia lagi connecting gitu, dia akan kasih tahu di bunyi kayak truing 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 gitu. Sama kayak di TWS tadi juga ada bunyinya kalau lagi connecting. Nah, yang menarik dari earbuds ini adalah di bagian personalisasi again, karena kalian bisa konekin ini ke aplikasi Realme Link. Kalian bisa atur mode suara, kalian bisa atur ada volume enhancer untuk yang lebih ngencengin volume kalau kalian pengen lebih kenceng pas lagi olahraga gitu kan. Ada juga game mode dan pengaturan tombol sesuai dengan yang kita pengen. Misalnya tadi single tap, double tap, triple tap, dan juga touch and hold. Nah, untuk segi kontrol juga terdapat volume up and down yang ada di bagian leher earbudsnya ini. Jadi in terms of control, earbuds ini udah lengkap banget. Nah, sekarang in terms of sound quality, gimana nih suaranya? Harus gue akuin ini kerasa lebih powerful dan lebih ada dynamic, walaupun memang masih condong ke bass heavy, karena tadi memang drivernya lebih gede juga. Dan bright treble-nya sih lumayan lebih berasa. Fitur-fitur seperti game mode juga kepake banget guys buat main game, karena pas dimatiin emang berasa ada delay. Padahal dia model begini, dulu gue pikir kalau model yang bukan TWS, kalau nggak perlu game mode, tapi ternyata pas diaktifin game mode, terutama di game PUBG ya, itu lebih berasa nggak ada delay-nya. Oke, cek 1 2 3 1 2 3 cek. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Realme Buds Wireless 2 Neo. Cek 1 2 3 1 2 3 cek. So overall menurut gua Realme Buds Wireless 2 Neo ini tuh oke banget sih. Fiturnya lengkap, sound quality-nya juga oke, plus udah pakai USB Type-C. Bakalan cocok banget sih again buat kalian yang emang stylenya aktif, sporty, dan juga ya banyak aktivitas lah ya. So yes guys, that's it. Itu tadi review gue buat kedua buah earbuds baru dari Realme ini. Menurut gue sih di segmen harganya ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik. Ada aplikasinya buat ngatur-ngatur fitur, sampai bisa upgrade firmware juga, kualitas suara terbilang oke, dan harganya sih pastinya juga ramah banget di kantong di segmen 200 ribuan. Cek aja nanti info lengkapnya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekarang gue pengen tahu gimana pendapat kalian tentang Realme Buds Q2 dan juga si Realme Buds 2 Neo ini guys. Kira-kira pengen diadu sama earbuds apa mungkin? Boleh aja langsung ditulis di kolom comment section di bawah. Dan thank you semua buat teman-teman yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada pertanyaan tulis juga di bawah. Itu aja guys, nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Birunya tuh bagus loh.